Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Bu. Pagi, Oke, Bu. ini pertemuan ke-10 dari mata kuliah SMK 3. Adapun topik yang akan kita diskusikan dan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pengawasan K3. Jadi pada hari ini saya akan membahas pengawasan K3 di bidang kelistrikan, bidang mekanik, dan juga di bidang konstruksi. Jadi apa sih tujuan dari penerapan atau pengawasan dari K3 ini, yaitu terutama di bidang kelistrikan ya. Yang pertama yaitu untuk menjamin keselamatan manusia dari bahaya kejut listrik. Lalu yang kedua untuk menjamin keamanan instalasi listrik dan perlengkapannya. Lalu yang ketiga demi keamanan gedung beserta isinya dari kebakaran akibat listrik. Dan yang terakhir adalah tujuannya adalah untuk perlindungan lingkungan. Adapun objek dari pengawasan di bidang kelistrikan ini yaitu yang pertama setiap tempat di mana Jadi pengawasan itu dilakukan pada setiap tempat di mana listrik itu dibangkitkan, ditransmisikan, dibagi-bagikan, disalurkan, dan digunakan. Nah, yang dilakukan adalah berupa pemeriksaan pada pengesahan dan perizinan personil atau lembaga dan peralatan, lalu bagaimana kondisi peralatannya. Nah, ada beberapa potensi bahaya listrik, yaitu yang pertama berupa bahaya arus kejut, yang dampaknya itu tergantung dari besarnya arus yang dialirkan, lalu lama atau durasi paparan listriknya, lalu bagian tubuh yang terkena arus kejut tadi. Ini gambarnya tidak terlalu terlihat. Kalau di sini kalau daerah hijau, nah itu masih tidak terlalu terasa. Kalau misalnya sudah daerah kuning, nah itu berarti belum menyebabkan gangguan kesehatan, tapi sudah terasa arusnya, sudah kesetur mulai ibaratnya. Kalau yang ketiga itu sudah mengalami kejang otot, lalu sudah mengalami gangguan pernafasan, dan yang terakhir yaitu sudah bisa mengalami kematian atau luka bakar pada tubuh. Jadi daerah ini menunjukkan dampaknya. Jadi semakin tinggi daerahnya, otomatis semakin tinggi dampaknya pada tubuh manusia atau dampaknya pada manusia yang terpapar listrik tersebut. Ini ya, kalau warna hijau berarti arus yang mengalir ke tubuh sekitar 0,1 sampai 0,5. Lalu kalau misalnya sudah kuning, ini miliampere ya satuannya. Kalau sudah daerah kuning itu sekitar dari 0,5 sampai ke 202 miliampere. Tapi dengan waktu yang berbeda. Kalau misalnya waktunya hanya 20 menit, nah itu berarti batasnya itu sampai 110 miliampere. Tapi kalau sudah waktunya sekitar 220 menit waktu paparannya, itu berarti batas miliampernya, batas arusnya itu sekitar 10 miliampere. Nah, kalau yang area ketiga itu areanya sekitar 202 sampai 500 miliampere, sedangkan kalau yang area merah itu sekitar 500 sampai 5020 miliampere. Jadi semakin banyak arusnya dan semakin lama paparannya itu akan mempengaruhi dampak pada orang yang terkena arus kejut tadi. Nah, potensi yang kedua adalah potensi bahaya akibat suhu yang berlebihan. Jadi itu bisa berupa peledakan, kebakaran. Nah, kebakaran ini biasanya bisa menimbulkan panas ya. Ini biasanya bisa terjadi karena adanya pembebanan yang berlebihan, lalu adanya sambungan yang tidak sempurna, adanya perlengkapan yang tidak standar, adanya pembatas arus yang tidak sesuai, lalu adanya kebocoran isolasi, lalu adanya listrik yang statis, dan ada sambaran petir. Nah, itu biasanya menyebabkan terjadinya kebakaran pada area instalasi listrik.
Lalu yang ketiga, adanya potensi bahaya dari efek medan listrik. Nah, jadi potensi bahaya ini bergantung pada paparan jangka panjang, lalu juga tubuh yang terkena ini ya, tubuh yang terkena paparan listrik tadi. Nah, ini berupa tabel efek sengatan listrik. Nah, jadi kalau sekitar ini ya, sekitar 1 miliampere sampai 8 miliampere itu masih dikategorikan aman secara ini ya, secara umumnya. Nah, akibat yang ditimbulkan karena dia masih aman ya, jadi tidak ada kalau misalnya 1 miliampere atau kurang itu biasanya tidak terasa dan tidak ada dampaknya. Tapi kalau dari 1 sampai 8 miliampere sengatannya sudah agak terasa tapi tidak sakit dan tidak mengganggu kesadaran. Jadi mungkin tersengatnya sangat sedikit ya, sangat kecil. Lalu kalau dari 8 sampai 15 miliampere, nah itu sudah masuk ke area berbahaya. Jadi kalau 8 sampai 15 miliampere itu dampaknya sengatannya itu sudah terasa sakit, tapi masih bisa melepaskan diri. Tapi masih bisa melepaskan diri dan kesadarannya masih belum hilang, jadi masih sadar. Lalu kalau arusnya sekitar 15 sampai 20 miliampere itu dampaknya berupa sengatan. Sengatannya terasa sakit, kesadarannya sudah mulai menghilang dan dia tidak bisa melepaskan diri, jadi tidak bisa melepaskan genggaman lagi dari yang memaparkan arus listrik tadi. Lalu kalau arusnya sekitar 20 sampai 50 miliampere itu dampaknya sudah mulai terasa kesakitan, sudah mulai sulit untuk bernafas, lalu terjadi kontraksi pada otot dan juga kehilangan kesadaran. Kalau dari 100 sampai 200 miliampere itu sudah mulai kondisi sudah mulai bisa mati langsung dan sulit untuk dilakukan pertolongan. Sedangkan kalau dari 200 miliampere atau lebih itu sudah ada kulit sudah mulai terbakar dan jantung sudah mulai berhenti untuk berdetak. Jadi ini merupakan dampak-dampak atau akibat yang ditimbulkan sesuai dengan besar arus yang terpapar oleh arus kejut tadi. Yang mendasari hukum K3 instalasi listrik itu berdasarkan pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, lalu ada Kemenaker Trans nomor 75 tahun 2002, lalu ada Kepdirjen nomor 311 tahun 2002, lalu ada Kepdirjen lagi nomor 89 tahun 2012 tentang pembinaan calon AK3 spesialis listrik. Jadi ini semuanya merupakan dasar hukum dari K3 instalasi listrik. Nah, adapun objek pengawasan dari K3 listrik ya berdasarkan pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Jadi pasal 2 ayat 1 yang berisikan bahwa setiap tempat di mana listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dibagi-bagikan, disalurkan dan digunakan. Jadi harus dilakukan ini merupakan objek yang harus dilakukan pengawasan K3 listrik. Nah, jadi kalau berdasarkan pasal 3-nya ayat 1, jadi dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik berbahaya. Ini tingkatannya ya, tingkatan dari standar K3 kelistrikan di Indonesia. Jadi yang terbaru yaitu PUIL tahun 2011. PUIL tahun 2011 itu yang terbarunya ya. Jadi setiap tahun, bukan setiap tahun ya, jadi secara berkala peraturan itu kan pasti akan melalui akan ada selalu perbaruan yang melengkapi peraturan-peraturan sebelumnya. Jadi supaya dia lebih sempurna lagi, melengkapi apa yang kurang, makanya perlu adanya dasar hukum yang diperbarui. Nah, kapan sih selang waktu untuk diperbarui itu tergantung darinya ya, tergantung dari pemerintah, tergantung kebutuhan. Jadi tidak ada ketetapan untuk itu.
Nanti silakan dibaca saja. Jadi kompetensi dari sumber daya manusia di bidang K3 kelistrikan itu berdasarkan pada PUIL tahun 2000 dengan SNI 040225 tahun 2000. Jadi ahli K3 listrik itu melalui ini ya perancangan lalu adanya riksa uji. Jadi berdasarkan pada Kepdirjen nomor 89 tahun 2012. Nah, teknisi kelistrik adalah pelaksana, pelayanan, dan pemeliharaan. Ini berdasarkan pada Kepdirjen Binawas dengan nomor keputusan 311 tahun 2002. Jadi mekanisme dari pengawasan K3 di bidang kelistrikan itu adanya ini ya gambaran rencana, lalu gambaran rencana itu dievaluasi. Kalau sudah perlu adanya rekomendasi, misalnya ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, setelah oke, baru diberikan izin pemasangan. Setelah adanya izin, baru dilakukan pemasangan. Setelah pemasangan ada lagi riksa uji. Nah, riksa uji ini jika sudah sesuai dengan standarnya, jika belum, misalnya yang perlu diperbaiki, maka akan diberikan rekomendasi. Dan kalau sudah sesuai dengan standarnya, setelah oke, baru dilakukan pengesahan untuk pemakaian. Nah, setelah adanya pengesahan pemakaian, baru bisa digunakan. Nah, pemakaian ini akan dilakukan riksa uji secara berkala. Jadi untuk memastikan bahwa instalasi yang sudah dipasang itu masih berfungsi sebagaimana mestinya, atau tidak ada misalnya tidak perlu perbaikan atau perlunya ada perbaikan. Kalau perlu ada perbaikan, berarti lakukan perbaikan lebih lanjut. Jika tidak perlu, maka ada surat bahwa masih uji layak digunakan. Ini proses ataupun cara terjadinya potensi bahaya listrik. Jadi ada berupa sentuhan langsung ataupun sentuhan tidak langsung. Jadi kalau sentuhan langsung itu berarti dengan tangan langsung dengan ini ya, dengan langsung ke kulit. Tapi kalau sentuhan tidak langsung berarti menggunakan ada perantaranya atau ada misalnya melalui alat. Misalnya alatnya kesetrum lalu alatnya mengalir ke tubuh. Itu contoh sentuhannya tidak langsung. Nah, sentuhan langsung berdasarkan pada poin 34 PUIL tahun 2000, sentuhan langsung itu terjadi pada bagian aktif perlengkapan atau instalasi listrik. Misalnya langsung bersentuhan dengan kabel yang terkelupas atau bagian yang terbuka pada mesin. Nah, indikator proteksinya adalah mencegah mengalirnya arus melalui badan manusia. Lalu yang kedua, membatasi arus yang dapat mengalir sampai nilainya lebih kecil dari arus kejut. Nah, jadi untuk mengurangi arus kejut yang bisa terpapar ke manusia. Ya, ini contoh seperti ini kalau kabel yang terkelupas. Kalau ini konduktor yang terbuka atau mesin yang terbuka. Nah, metode proteksi sentuh langsung seperti yang tadi bahwa proteksi dengan isolasi bagian aktif. Jadi misalnya ini bagian yang terbuka tadi, kabel yang terkelupas itu bisa ditutup dengan ini ya, dengan biasanya selotip hitam atau bahan-bahan isolator lainnya yang fungsinya untuk ini ya, untuk mencegah terjadinya atau mengalirnya arus dari kabel tadi ke badan manusia. Lalu yang kedua adalah proteksi dengan penghalang atau selungkup atau metode AP. Lalu yang ketiga adalah metode rintangan, lalu penempatan di luar jangkauan atau dijauhkan dari ini ya, dari sentuhan atau perkiraan. Namanya listrik itu kan ada medan listriknya ya, sama seperti magnet ada medan magnetnya. Jadi perkiraan jangkauan dari medan listrik itu berapa sentimeter supaya tidak terjadi paparan ke manusia dan benda-benda lainnya. Lalu penggunaan dari gawai proteksi arus sisa atau sudah terpasang instalasi atau menggunakan konduktor tambahan. Lalu yang terakhir adalah isolasi lantai kerja. Contoh dari isolasi lantai kerja adalah meletakkan misalnya keset yang terbuat dari karet atau menggunakan lantai yang ini ya sudah dilapisi dengan karet. Itu fungsi dari ini ya, fungsi untuk mencegah terjadinya paparan arus listrik.
Nah, proteksi isolasi bagian aktif seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa dengan ini ya, ditutup dengan isolasi yang hanya dapat dilepas dengan merusaknya. Jadi bisa jadi dengan menggunakan karet tambahan. Kalau ini kan diselaputi lagi ya, dilapisi lagi dengan kabel penutup kabel ya, bahan isolator, karet di luar kabelnya. Nah, fungsinya adalah untuk mampu menahan pengaruh dari mekanik, kimia, listrik, dan juga termal atau suhu. Kalau ini proteksi penghalang atau selungkup, kode IP, International Protection. Yang kode IP itu adalah sistem kode untuk menunjukkan tingkat proteksi yang diberikan oleh selungkup dari sentuh langsung ke bagian yang berbahaya. Nah, dari benda asing padat, air, dan untuk memberikan informasi tambahan dalam hubungannya dengan proteksi tersebut. Ini nama alatnya ya, proteksi penghalang. Jadi ditutup lagi, diselungkupin lah dia, diselungkup. Jadi mesinnya di dalam selungkup ini. Ini nggak perlu kita apain kali lah. Nah, yang ketiga adalah proteksi dengan rintangan. Nah, jadi rintangan itu sendiri berarti bahwa untuk mencegah sentuhan tidak sengaja ke bagian aktif, tetapi tidak mencegah sentuhan yang disengaja. Nah, jadi rintangan ini untuk mencegah mendekatnya badan dengan tidak sengaja ke bagian aktif. Jadi sentuh tidak sengaja dengan ke bagian aktif selama operasi. Nah, jadi rintangan ini dapat dilepas tanpa menggunakan kunci atau perkakas, tapi harus aman sehingga tercegah ini ya lepasnya rintangan secara tidak sengaja. Nih, contohnya ya, diberi pagar ini ya, pagar berkawat. Supaya apa? Supaya tidak masuk ke ini ya. Ini kan area ini ya, tegangan tinggi. Jadi supaya tidak masuk ke area tersebut. Jadi kalau membutuhkan untuk ini ya ada perlu perbaikan misalnya di bagian instalasi listriknya, ini masih bisa dimasuki. Lalu yang keempat adalah penempatan di luar jangkauan. Nah, ini hanya dimaksudkan untuk mencegah sentuh yang tidak disengaja dengan bagian aktif. Jadi bagian berbeda potensial yang dapat terjangkau secara simultan harus berada di luar jangkauan. Jadi seperti ini ya, tiang listrik kan letak kabel itu kan sangat tinggi ya. Tidak mungkin kita dengan tidak sengaja bersentuhan dengan kabel listrik ini pada tiang listrik. Maka dibuatlah dia harus tinggi posisinya. Lalu yang berikutnya adalah proteksi bahaya jarak aman. Nah, jarak aman atau di luar jangkauan, contohnya itu kalau misalnya untuk tegangannya 1 kV, itu jaraknya harus sekitar 50 cm. Kalau tegangannya itu sekitar 500 kV, itu berarti jaraknya harus 300 cm. Jadi jarak antara kabel listriknya dengan ini ya, dengan permukaan atau dengan tinggi manusia itu harus sekitar 300 cm untuk menghindari terjadinya sentuhan yang tidak disengaja. Nah, ini dia isolasi lantai kerja yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Jadi menggunakan ini ya, menggunakan bahan berupa karet. Fungsinya apa? Supaya kalau misalnya kita kan tidak tahu yang mana tahu tanpa disengaja, mungkin kesetrum atau ada mesin yang terbuka atau tersentuh dengan kabel yang sudah terkelupas. Nah, itu tidak mengalami kesentruman itu tidak berkelanjutan. Jadi kalau misalnya lantainya karet itu akan mengurangi daya alir dari arus tadi. Lalu berikutnya adalah sentuhan tidak langsung. Jadi sentuhan tidak langsung itu dapat diartikan sebagai bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal itu tidak bertegangan menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi. Nah, contohnya itu karena adanya kebocoran yang menyebar ke seluruh alat. Itu contohnya. Nah, pengendalian bahaya sentuh tidak langsung ini atau grounding, fungsinya adalah dengan grounding ya. Jadi grounding itu untuk memperkecil resistensi alat dan juga bumi. Saat ada arus kejut atau tegangan petir, itu arus akan mengalir ke tanah. Grounding ini melindungi arus kejut melalui tubuh. Jadi contoh grounding itu kayak ini ya, kayak penangkal anti petir gitu. Contohnya kalau yang di rumah-rumah ya ada yang masang penangkal anti petir, nah dia akan mengalirkan arusnya itu kalau misalnya kesambar, dia akan mengalirkannya langsung ke dalam tanah. Itu contoh sederhananya yang paling sering kita jumpai.
Bisa juga menggunakan GFCI atau Ground Fault Circuit Interrupter, nih alatnya ya. Jadi dia fungsinya untuk melindungi arus kejut, lalu mendeteksi perbedaan arus pada kalau positif dan negatif. Nah, kalau groundingnya gagal, maka GFCI akan memutuskan arus dalam waktu 1/40 detik. Lalu ini dapat diterapkan program menjamin penggunaan grounding pada alat listrikan. Jadi ini alat tambahan yang fungsinya untuk mencegahnya, untuk mematikan arus listrik kalau seandainya groundingnya gagal. Oke, yang ketiga yaitu dengan cara menggunakan perlengkapan dengan isolasi ganda. Nah, jadi proteksi dengan penggunaan perlengkapan kelas 2 atau dengan isolasi ekuivalen. Jadi perlengkapan yang proteksinya dari kejut listrik tidak hanya mengandalkan isolasi dasarnya, tetapi dia juga diberikan tindakan pencegahan dengan isolasi ganda atau isolasi yang diperkuat. Lalu menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti safety shoes. Biasanya kalau di bidang kelistrikan berarti safety shoes-nya itu bahannya itu terbuat dari karet, solnya. Lalu menggunakan sarung tangan karet, lalu menggunakan topi atau hard hat. Ya, biasanya bahannya terbuat dari karet kalau untuk yang di bidang kelistrikan. Sarung tangan karet. Ini isi dari Puil 2000. Jadi pada Ini Puil 2000 itu terdiri dari 9 bagian. Bagian pertama isinya pendahuluan, bagian kedua persyaratan dasar, bagian ketiga proteksi untuk K3, bagian keempat perancangan instalasi listrik, bagian kelima perlengkapannya, sampai bagian ke-9 yaitu tentang pengusahaan instalasi listrik beserta dengan lampir-lampirannya. Oke, ini pengawasan di bidang kelistrikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Oke, apa yang ditanyakan?
Oke, selanjutnya lagi materi kedua yaitu tentang pengawasan K3 di bidang mekanik. Nah, jadi pengawasan K3 di bidang mekanik ini dapat diartikan sebagai serangkaian pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atas pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap objek pengawasan K3 mekanik di tempat kerja. Nah, jadi K3 mekanik ini terdiri dari pesawat tenaga dan produksi dan juga pesawat angkat dan angkut. Nah, apa sih itu pesawat tenaga dan produksi? Jadi yang termasuk dari kategori pesawat tenaga dan produksi. Produksi adalah pesawat atau alat-alat yang bergerak, berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang untuk membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga, mengolah, membuat bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.